Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Ishak dari kelompok 6, kelompok perpajakan dengan dosen pembimbing Ibu Endang SEMM. Dan nama-nama kelompok kami, yang pertama saya sendiri Maulana Ishak dengan NIM 1710416462, dan yang kedua ada Japarudin dengan NIM 1710416454, dan yang ketiga ada Nikolaus Jeprianto dengan NIM 1710416452, dan yang terakhir ada Dionisia Lumi dengan NIM 1710416484. Baiklah, dan saya sebagai moderator akan membuka presentasi yang pertama yang akan dilanjutkan oleh saudara Japarudin. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Japarudin dengan NIM 1710416454. Saya akan menjelaskan tentang tujuan perpajakan. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk yang pertama, mengetahui pengertian perpajakan penghasilan PPh pasal 21. Yang kedua, menjelaskan kebijakan perpajakan penghasilan PPh pasal 21. Dan yang ketiga, menjelaskan cara perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 atas penghasilan dan pembayaran uang pensiun. Sekian dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT Chandra Kirana menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Budi untuk membayar iuran jaminan hari tuanya sebesar 2,20% dari gaji setiapnya, 2,00 dari setiap gaji setiap bulannya. Di samping itu PT Chandra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Chandra Kirana membayar iuran pensiun untuk Budi. Dana pensiunnya, pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar 100.000. Sedangkan Pak Budi Karyanto membayar iuran pensiunnya sebesar 50.000 pada bulan Juli 2013. Pak Budi Karyanto hanya menerima pembayaran berupa gaji secara umum. Rumus penghitungan PPh pasal 21 adalah penghasilan per bulannya. Baik, nanti akan disampaikan oleh teman saya lagi berikutnya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nikolaus Jeprianto dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPh, penghitungan PPh pasal 21. Menurut aturan yang baru tersebut dapat dibedakan menjadi 5 macam penghitungan PPh pasal 21. Yang pertama, PPh pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerimaan pensiun berkala. Yang kedua, pasal 21 untuk pegawai tetap atau tenaga kerja lepas. Yang ketiga, PPh pasal 21 bagian anggota dewan pengawasan atau dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap.
Yang keempat, penerima imbalan lain yang bersifat tidak teratur. Dan yang kelima terakhir, dan peserta anggota program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai yang menarik dana pensiunnya. Di sini kita dapat memaparkan contoh penghitungan PPh pasal 21 untuk Pak Budi Karyanto. Itu untuk menikah, untuk seorang yang menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebesar 3 juta per bulannya, mengikuti program Jamstek, premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. Jadi setiap gaji itu ada potongan untuk pembayaran Jamstek dan jaminan kecelakaan dan kematiannya. PT Chandra Kirana menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Budi Karyanto membayar iuran jaminan hari tuanya sebesar 2,20% dari gaji setiapnya, 2,00 dari setiap gaji setiap bulannya. Di samping itu PT Chandra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Chandra Kirana membayar iuran pensiun untuk Budi. Dana pensiunnya pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar 100.000. Sedangkan Pak Budi Karyanto membayar iuran pensiunnya sebesar 50.000 pada bulan Juli 2013. Pak Budi Karyanto hanya menerima pembayaran berupa gaji secara umum. Rumus penghitungan PPh pasal 21 adalah penghasilan per bulannya. Baik, nanti akan disampaikan oleh teman saya lagi berikutnya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Dan itulah tadi tentang presentasi dari kelompok kami, dan kesimpulan yang dapat kita ambil dari pajak final dan non final, yaitu pajak penghasilan yang kita presentasikan tadi adalah pajak yang dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diperolehnya pada tahun pajak. Dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak. Apabila kewajiban pajak subjektif dimulai atau berakhir tahun pajak penghasilan pasal 21 berupa gaji, upah, honor atau tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi ataupun penghasilan yang tidak pribadi atau secara kelompok. Singkat, PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dan menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek yang harus dibayar.
penghasilan wajib pajak di Indonesia berdasarkan hukumnya, yaitu penghasilan PPh 21 di Indonesia yang terbaru adalah Peraturan Menteri Keuangan PMK 162 atau garing PMK 011/2012 tentang penyesuaian penghasilan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi, Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 31 PJ atau 2012, Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan Penyetoran Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan jasa dan kegiatan orang pribadi. Baiklah, cukup sekian dari kesimpulan presentasi kelompok kami. Jikapun ada kesalahan, sudilah kiranya untuk dimaafkan karena kami juga dalam masih tahap pembelajaran. Sekian dari perwakilan dari saya dan kelompok 6. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.